Aduh, ketemu lagi sama gue di Zoo Show. Kali ini beda banget. Sekarang kita nyebutnya zona Zoo Show on area. Sekarang gue lagi di mana nih? Nih mobil banyak banget. Tapi kita nggak ngobrolin mobil bro di sini bro. Buka dulu aja ya. Tetap gue ngikutin protokol kesehatan kok. Jadi hari ini gue sedang ada di bengkel Metro 55. Di sini gue akan ngobrol dengan temen gue. Jadi gini bro, di zona kali ini kita akan ngejelasin erat hubungannya sih. Kemarin kan gue di episode pertama, mungkin yang lu belum nonton, coba cek di YouTube-nya dan Instagram-nya Jutoral_ID. Di situ lu bisa ngelihat kemarin ada kita bahas tentang bahaya ranjau paku. Di situ dari komunitasnya ngejelasin tentang pentingnya berasuransi. Nah, gue sendiri juga bingung nih, asuransi itu apa? Asuransi perlukah? Ya gue juga nggak tahu gitu, makanya hari ini gue diundang nih sama temen gue. Ada tim Sompo Insurance yang akan coba ngejelasin seberapa penting sih asuransi untuk kalian. So, gimana keseruannya dan value-nya untuk kalian itu apa? Check it out bro, yuk. Halo Smart Riders, jumpa lagi. Sorry, copot dulu maskernya ya. Biasa bro, protokol kesehatan bro. Tapi tadi di depan juga udah di protokol kesehatan kan. Oke, halo Smart Riders. Jumpa lagi sama gue Herdianto Anggonomurti. Nih sekarang gue lagi ada di tempat. Nah lu bingung kan lagi di mana? Nih gue sekarang lagi ada di bengkel Metro 55 bro. Jadi gini bro, sebelumnya gue jelasin dulu bro. Jadi kemarin lu mungkin udah nonton episode yang pertama kan Jutalk Show. Kalau lu belum nonton lu coba cek di YouTube-nya Jutoral_ID atau juga bisa cek di Instagram TV-nya Jutoral_ID atau lu mungkin sering dengerin podcast di Spotify, lu dengerin aja di Spotify di Jutalk Show, lu search aja. Jadi gini, di episode pertama kemarin ada teman gue dari komunitas tim sabar, dia tim sapu bersih ranjau paku. Dia udah ngejelasin banyak banget tentang bahaya ranjau paku. Cuma ada kalimat yang gue underline gini bro, dia peduli banget tentang asuransi gitu loh. Nah pada saat dia udah jelasin itu, gue langsung mikir, asuransi. Gue sendiri nggak terlalu aware gitu loh, nggak terlalu peduli. Jujur gue nggak terlalu peduli dengan asuransi. Tapi gue jadi pengen tahu gitu loh, asuransi itu gimana sih? Nah, nyambung nih sekarang nih. Gue ngambil tema gini bro, di episode kedua sekarang nih, gue diundang nih sama temen gue. Gue coba bahas sama dia nih tentang tema yang gue ambil gini, asuransi perlukah? Nah, tanda tanya kan buat lu juga. Gue juga jujur tanda tanya sendiri buat gue. Asuransi itu perlu gak sih? Gitu loh. Dan hari ini kebetulan teman gue dari Sompo Insurance itu ngundang gue nih ke bengkel Metro 55. Kebetulan beliau ada di sini. Nah dia mau ngejelasin lah. Khususnya untuk orang-orang awam seperti gue nih. Tentang asuransi itu apa. Terus perlu atau enggak. Kayak gitu loh. Dan today kita masuk di Jutalk Show on area. Oke, gak usah banyak bicara lagi nih, brother-brother sista-sista. Hari ini di sebelah gue sudah ada Bapak Agus Subandi dari Sompo Insurance nih, di sebelah gue nih bro. Halo Pak Agus Subandi, apa kabar Pak? Kabar baik Pak. Baik. Oh Pak Agus, tadi kan kita di depan nih, udah diprotek juga, semua di sini aman ya Pak ya. Mungkin kalau agak ganggu sedikit maskernya bisa dicopot Pak. Kita udah tetap patuhi protokol kesehatan ya Pak ya. Tetap semuanya udah disemprot kanan kiri, udah didesinfektan lah segala macam. Tadi udah hand sanitizer lah ya. Bahkan kita suhu normal ya Pak. Dan Pak Agus sendiri sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Keluarga juga sehat ya Pak ya semua ya. Alhamdulillah. Terus teman-teman kantor semua sehat semua ya.
Sehat semua. Kalau nggak sehat juga kita nggak akan di sini ya Pak ya. Betul Pak. Pasti di rumah ya. Jadi sekali lagi kita pastiin kita semua di sini dalam kondisi baik dan kita tetap mengikuti protokol kesehatan gitu ya, brother dan sister. Oke, Pak Agus. Tadi kabar udah baik nih. Sekarang gue mau nanya gini nih Pak. Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Ini pandemi gini nih ngapain nih sibukannya nih gitu Pak? Kesibukan sih seperti biasa. Ya kegiatan ya kita namanya kerja di Bayar ya dengan kantor. Ya kita kerja malah di situasi pandemi gini. Menurut saya pribadi, saya malah lebih sibuk Pak. Nah lo sibuk gimana maksudnya? Emang ada WFO gitu maksudnya di? Tetap ada. Tapi tetap sibuk. Betul. Malah lebih sibuk Pak. Sibuknya ngapain nih? Kan gue bingung juga nih. Kebenaran saya di departemen saya itu banyak project Pak. Oke, banyak project ya. Itu kita memang diberikan mandat lah oleh manajemen Sompo. Di saat lagi pandemi ini ada kita pikirin ada gimana caranya kita membuat suatu proyek baru untuk tahun ini atau untuk tahun depan. Oh, halah, kita udah membuat plan, sebetulnya membuat plan untuk proyek saat ini maupun yang buat tahun depan. Jadi gitu. Pandemi ini nggak menghalangi lu untuk tetap sibuk gitu ya? Tidak Pak. Pastinya tetap ingat pesan ibu ya Pak? Iya pasti. Pak Agus emang lagi sibuk-sibuk ya berarti ini ya. Betul, nah Pak. Terus Pak Agus kan nih, terima kasih loh Pak udah ngundang ke Bengkel Metro 55 ya. Terus jadi kan nyambung nih Pak kemarin teman gue ada komunitas lah ya. Tim Ranjau Paku itu, tim Sabar. Dia udah jelasin sih Pak tentang bayar Ranjau Paku ya. Value-nya dapet banget tuh. Cuma dia selalu bilang penting banget asuransi. Ini teman gue aware banget nih. Ya udah, gue awam nih Pak asuransi kan. Makanya terima kasih nih Pak udah diundang hari ini. Jadi kita bisa ngobrolin tentang asuransi lah pastinya ya. Nah Pak Gus ini kan di Sompo Insurance nih. Bisa jelasin gak Pak ke teman-teman? Sompo Insurance itu apa sih Pak? Sompo Insurance itu adalah perusahaan asuransi General Insurance joint venture dari Jepang. Oke. Ya kita tahun 2020 ini tepatnya sudah lebih dari 45 tahun kita ada di Indonesia. Dan kita kebanyakan mungkin kayak umum itu mungkin baru tahu Sompo itu saat ini. Mungkin 4 tahun ke belakang lah. Karena sebelumnya itu Sompo selama 45 tahun itu dia lebih cenderung melayani korporasi. Oh berarti lebih banyak dari ini B2B ya lah ya sebutnya ya? Iya. Oke berarti banyak melayani korporasi. Iya. Nah untuk konsumen sendiri, untuk retail sendiri? Untuk retail kita puncaknya itu di 2016. 2016. Ya sebelumnya kita udah mempersiapkan semua infrastruktur. Puncaknya di 2016 kita go retail. Oke. Ya. Jadi memang kalau bicara usia tadi 45 tahun. Kurangin berarti 45 tahun 1975 berarti ya? Betul Pak. 1975 itu usianya nggak dibilang disebut muda juga ya? Betul Pak. Tua masih tua juga nggak tua banget ya? Enggak. Tua kan 70-60 ya? Betul. Ini berarti lagi hot-hotnya nih 45 tuh Pak ya? Iya enggak? Terus kontribusi dari 45 tahun itu pasti ada ya kan? Nah sebelum gue masuk ke pertanyaan itu gue bicara tentang Sompo Insurance sendiri nih. Tadi lu kan udah jelasin sudah 45 tahun di Indonesia kan. Jenis asuransi apa aja nih yang udah dilayani sama Sompo? Kalau jenis asuransi itu kita banyak. Khusus seperti halnya perusahaan general asuransi umum itu. Kita ada banyak. Cuma memang kalau ada kita garis besari ada dua lah. Ada dua. Yang kita komposisi yang terbesar itu adalah properti dan kendaraan bermotor. Oke, jadi kalau bicarain jenis asuransi tadi pertanyaan gue itu banyak. Dari Sompo Insurance sendiri, tapi memang mainnya adalah properti dan kendaraan bermotor. Betul. Jadi kalau lu jelasin semua tuh bisa dua hari kali ya Pak. Iya. 2 hari bro, nggak kelar bro. Bisa begadang kita di sini nih. Jadi spesifiknya adalah memang mainnya adalah properti dan kendaraan bermotor. Iya. Nah di samping itu banyak juga ya jenis-jenis asuransi yang dilayani Sompo Insurance ya. Banyak. Nah tadi lu udah jelasin Sompo Insurance itu apa? Sudah dari 1975. Usianya udah dibilang nggak muda, nggak tua, 45 tahun ya. Lagi hot-hotnya lah ya. Terus udah ngejelasin jenis asuransinya juga kan. Terus pertanyaan gue gini nih Pak. Selama 45 tahun itu,
kontribusi terbesar apa sih dari Sompo yang udah diberikan untuk bangsa dan negara Indonesia dan khususnya juga masyarakat Indonesia gitu Pak? Kalau dari kontribusi Sompo ini sepanjang sejarahnya sih, itu puncaknya ada di 2019. 2019 itu apa tuh Pak? Bisa jelasin? 2019 itu adalah puncaknya Sompo bisa membukukan premi itu sampai 2,1 triliun. Gitu. Itu kontribusi terus besar. Betul. Jadi kalau dari segi achievement Pak, misalnya pasti kan kita bicara kontribusi menghasilkan karya kan. Karya itu kan banyak lah ya. Kita bicara spesifik karyanya ini adalah sebuah asuransi kan. Penghargaan atau achievement untuk Sompo Insurance sendiri? Nah, di tahun itu, di tahun 2019, ya kita banyak mendapat reward karena prestasinya. Itu apa aja tuh Pak? Kalau bisa jelasin. Sebenarnya banyak lebih dari 5. Cuma mungkin saya jangan semua Pak. Kalau banyak semua nih kita balik lagi 3 hari gak pulang-pulang nih. Kita di tahun 2020 ini kita mendapatkan award atas prestasi 2019. Oke. Yang pertama adalah Warta Ekonomi. Dari Warta Ekonomi itu kita adalah asuransi top 7 yang terbaik di 2020. Mantap. Itu baru satu. Baru satu. Ada lagi. Yang ada 3 dari Infobank. Kita dapat 3 awards sekali. Oh memang kalau achievement tuh ada kategori-kategorinya ya? Ada dari kan ini media independen dia. Oke. Kemudian Infobank itu atas prestasi 2019 kita mendapatkan 3 awards sekaligus. Yang pertama adalah kita sebagai asuransi umum predikat excellent. Wow. Yang kedua keren bro. The best digital Brandwood. Oke. Dan menjadi top 20 financial award. Gila. Dari Infobank. Itu sebagian prestasi ya. Ini yang lu share sedikit doang nih. Iya. Ada lagi gak? Ya satu lagi lah saya kasih tahu mengenai dari Global Brand Award 2020. Ya kita menjadi asuransi the most innovative general insurance. Wow. Jadi gue gak salah nih bro. Achievementnya banyak. Terus gue gue diundang lah ya. Gue kemarin udah kontak lo. Terus jadi gak salah nih. Ini partner yang sekarang yang gue lagi ajak bicara nih. Sompo Insurance Pak Agus Subandi nih. Wow luar biasa pastinya ya. Nah pertanyaan gini nih Pak. Lu udah ngejelasin Sompo Insurance itu apa? Lu udah ngejelasin jenis-jenisnya. Achievementnya luar biasa. Ini kita berarti dari tadi ngomongin asuransi kan? Dari tadi ngomongin asuransi nih. Ini pertanyaan awam gue nih. Udah kita ngobrol di awal nih udah banyak nih. Ini asuransi sendiri itu apa sih Pak? Ini kan gue awam nih kan. Tapi kan lu harus present dulu pastinya kan. Iya. Enggak kayaknya pertanyaan spesifik gue nih yang awamnya gue akan bertanya ke lu pastinya Pak. Iya. Asuransi itu apa Pak? Kita bicara mengenai general insurance Pak ya. Oke. Karena kita memang di general insurance. Secara umum, apa itu asuransi? Asuransi adalah transfer resiko, Pak. Oke, transfer resiko. Maksudnya gimana Pak transfer resiko? Transfer resiko dalam arti gini, transfer resiko yang tidak pasti menjadi pasti secara finansial. Oke, lu bisa di case-in nggak misalnya case apa gitu ya, bisa Pak? Kita contoh yang paling umum adalah asuransi kendaraan bermotor. Oke. Nah, jadi gini, Bapak mempunyai mobil. Ada di rumah ada ya, mobil. Mempunyai mobil. Kita tidak tahu nih di Jakarta. Yang mobil kan tidak jauh dari ya ditabrak maupun menabrak. Oh iya Jakarta crowded banget pastinya ya. Betul. Kalau Bapak tidak mengasuransikan, itu biaya yang Bapak tidak bisa prediksi bisa terjadi. Ya yang namanya tabrakan ya. Itu kita nggak pernah tahu ya. Tidak pernah tahu. Ntar bempernya doang. Iya kalau bempernya doang. Iya kalau bempernya aja. Kalau semuanya setengahnya berapa biayanya kan gitu. Berapa biayanya. Nah, okay. Itulah tugas asuransi. Saat ini ya asuransi akan mengikuti aturan pemerintah saat ini. Di saat mengasuransikan, kita tidak menduga kejadian apa dan biayanya berapa bisa terjadi di tahun ini. Nah di tahun ini Bapak bisa mentransfer risiko yang tidak pasti itu ke asuransi. Oke, jadi kita bisa cari aman lah ya. Betul. Kita memikirkan terjadi atau nggak terjadi, ya udahlah. Ya. Tapi kita bisa transfer risikonya dulu nih. Betul. Di perusahaan asuransi ya. Betul. Kalau nggak kejadian ya alhamdulillah. Betul. Tapi kita sudah memikirkan itu kan. Yang jadi masalah begitu kejadian. Nah. Transfer risiko itu nggak ada.
amsyong deh itu ya. Pusing lah ya. Makanya fungsi asuransi adalah gue underline itu tadi Pak. Iya. Mentransfer resiko yang kita sudah pikirkan kejadian atau kejadian lah ya. Betul. Bahasa istilah Indonesianya mungkin peribahasanya sedia payung sebelum hujan. Itu tepatnya. Jadi kita bisa memikirkan ya baik lagi mentransfer resiko itu ya. Yang belum kejadian kita udah proteksi di awal gitu ya. Itu gue jadi paham nih bro asuransi itu meaningnya apa bro. Jadi baik lagi ke teman gue yang kemarin bicarain tentang asuransi ya. Gue udah mulai pelan-pelan nih Pak. Udah mulai memahami lah ya tentang asuransi. Nah terus ini kan kita ngomongin asuransi. Lalu udah ngejelasin bicara asuransi kan. Kita bicara awal begini Pak. Karena gue awam tentang asuransi ya. Nah apa sih yang harus diperhatikan ketika kita memilih asuransi? Apa sih harus diperhatikan pertama kali? Apakah perusahaannya dulu? Ataukah jenis-jenisnya dulu? Itu gimana Pak? Yang pertama sih pasti perusahaannya. Oke. Perusahaannya adalah yang bisa dipercaya sudah pasti. Itu kriteria bisa dipercaya itu mungkin tergantung personal masing-masing. Yap, paham. Yang kedua adalah call centernya mudah dihubungi. Oke. Ya dalam arti gini, oke. kan kejadian bisa kapan saja. Yap, betul. Yang pastinya sih call centernya 24 jam Pak ya. Kenapa Pasti. mudah dihubungi. Iyalah. Iya. Harus 24 jam ya. Betul. Oke, terus. Dan yang ketiga adalah bila mengalami klaim itu pelaksananya dan prosedurnya jelas dan mudah. Jelas dan mudah. Oke, berarti pada saat kita harus memilih asuransi untuk pertama kali, perusahaannya dulu dilihat kredibel atau enggak. Itu balik lagi ke penilaian ke personal masing-masing ya. Betul. Yang kedua adalah pelayanan call centernya. Betul. Ya, untuk melayaninya ya. Terus yang ketiga tadi apa? 24 jam Pak. 24 jam ya? Call center 24 jam. Call center 24 jam ya. Betul. Jadi benar-benar itu yang harus diperhatikan pertama kali. Kayak gitu ya Pak. Terus bicarain Sompo Insurance lagi nih Pak nih. Sompo Insurance itu ya kita kan jujur seperti saya nih. Kan kerja gak sendiri kan. Pasti punya mitra lah, punya teman lah ya. Nah kalau Sompo Insurance sendiri itu mitra kerjanya ada Pak? Partner atau mitra kerja lah? Banyak Pak. Banyak. Nih kalau banyak istilah banyak dari tadi banyak. Luar biasa banget Sompo ya. Dari tadi banyak. Nih kita gak usah bicara yang banyak Pak. Itu pasti memang luar biasa kan. Iya. Yang ambil simpelnya aja lah. Satu case misalnya mitra kerja. Salah satunya saat ini kita acara ini berlangsung itu kita di Metro 55. Walah, makanya kita diundang di sini di Bengkel Metro 55 karena memang partner dari Sompo. Iya, partner. Oke, ini bisa dijelasin nggak nih Bengkel Metro 55 ini apa nih Pak nih? Metro 55 ini adalah salah satu anchor garage kita. Anchor garage. Betul. Ya, di kita itu ada definisi bengkel itu ada 3. Definisi bengkel ada 3. Untuk yang bengkel umum ya. Oke. Ada 3. Apa aja tuh 3? Pertama anchor garage. Anchor garage, oke. Yang kedua adalah primary namanya. Primary. Oke. 3 adalah ya bengkel biasa. Bengkel biasa. Umum yang biasa. Itu kenapa harus dibagi 3 klasifikasi Pak? Ya, emang jenis-jenisnya beda kah? Beda kriteria memang. Kalau untuk anchor garage seperti saat ini adalah Bapak bisa lihat ada office tersendiri buat Sompo. Itu ciri khas anchor garage. Anchor garage itu ada satu staff claim kita standby di bengkel ini. Gitu. Ada standby bengkel ini. Kalau primary tidak ada. Tidak ada. Bedanya. Oke. Kalau bengkel umum yang tadi lebih nggak ada lagi gitu ya? Lebih tidak lagi kriteria. Itu kalau bengkel umum tuh maksudnya bengkel yang ada di pinggir jalan umum terserah konsumen yang memilih atau gimana? Tidak. Kita mempunyai kriteria memang. Oh memang sudah dikriteriakan. Tapi dia umum lah ya. Iya. Scale-nya juga lebih kecil ya. Scope-nya lebih kecil ya Pak ya. Betul. Itu kok berarti kalau jatuhnya di daerah-daerah kan mungkin daerah-daerah yang ada kan Indonesia ini luas nih. Betul. Kan banyak nggak banyak bengkel besar juga kan. Betul. Berarti bengkel umum itu termasuk juga di daerah-daerah itu ya. Betul. Kurang lebihnya. Berarti memang lebih utamanya adalah anchor garage. Betul. Berarti di bengkel Metro 55 ini adalah anchor garage dari Salah Sompo satu Insurance. Sompo Insurance. Makanya diundang ke sini bro. Iya. Mobilnya banyak banget. Tadi gue heran Pak masuk kan. Wah diundang bagus nih ke bengkel Metro 55 kan. Begitu masuk. Wah, luas banget itu, nyaman banget. Terus apa ya, semuanya seragam. Alat-alatnya luar biasa. Saya ngelihat tadi chamber sampai 4. Tuh sampai ujung kanan tuh sampai ujung sampai ada lift lantai 2-nya. Itu berarti salah satu kategori anchor garage. Luar biasa bro. Jadi ini kita diundang ke sini nih ternyata bengkel Metro 55 adalah mitra kerja dari Sompo Insurance.
Betul. Nah, bicarain bengkel Metro 55 lagi nih Pak nih. Fasilitasnya apa aja nih Pak dari bengkel Metro 55? Ini salah satu kriteria standarisasi dari menjadi rekanan bengkel. Salah satu ini ada kriteria anchor garage. Oke. Anchor garage itu Metro 55 ini dia mempunyai luas cukup sangat luas sih. Luas banget Pak. Gede Pak. Iya. Lu bro gede banget sumpah bro bengkelnya bro. Dia 6.000 meter Pak. 6.000 pantas gede banget. Terus apa lagi? Dan dia mempunyai 4 oven. 4 oven, yap. Tadi gue lihat ada 4 chamber, betul. Dan sudah gitu dia kapasitas standby mobil yang ada di bengkel ini itu bisa sampai 120 kendaraan. Wah banyak banget Pak. Iya. Dan volumenya setiap bulan itu kisaran 450 sampai 500 kendaraan. Wow. Berarti SDM memang sudah banyak dan terpercaya pastinya Pak ya. Pasti, Karena kan bicara bengkel kan masuk tangan-tangan terampil ya. Iya. Untuk tim lapangannya ya. Betul. Itu memang sudah terjamin ya Pak di bengkel Metro 55 ya. Saat ini sih kita kenapa masuk kriteria itu ya komplain tuh hampir tidak ada. Mantap. Jadi udah gak usah diragukan lagi lah bengkel Metro 55 ya. Betul. Nah terus berarti fasilitas lain ada gak Pak di bengkel Metro 55? Ada salah satunya Metro 55 ini salah satu penyedia sebutannya itu di kita adalah perbaikan cepat. Perbaikan cepat maksudnya Ya, gimana? mungkin ada istilah sebetulnya rapid repair. Jadi Kayak- kendaraan masuk pagi, sore udah bisa keluar. Wih, gila. itu luar biasa loh. Kan ya kita bicara awamnya aja kan. Betul. Bicarain mobil kan nggak cepet juga gitu loh. Iya. Ini ada fasilitasnya. Ada, tapi memang ada kondisi khusus. Oke. Jadi perbaikannya itu tidak lebih dari 3 panel. Oke. Dan itu hanya perbaikan ringan. Oke. Tidak ada pergantian spare part. Sudah pasti. Jadi memang ada kriteria-kriterianya yang memang langsung fast respon. Betul. Pagi masuk, sore keluar. Betul. Waduh, jadi kalau misalnya nih bro, lu mau ke kondangan nih ya kan, ada lecet-lecet baret dikit kan, waduh mobil kurang bagus nih. Masuklah ke Sompo Insurance kan, Ya. diarahkan ke bengkel Metro 55, pagi masuk, sore kelar, malam lu ke kondangan bro. Mobil langsung mantep lagi ya. Iya. Nah itu keren tuh Pak, itu keren fasilitas mantep lagi. Jadi terus dari bengkel Metro 55 ini sama Sompo Insurance tuh apa ya, hubungannya tuh eratnya seperti apa Pak maksudnya? Kita sangat erat sih Pak. Sangat erat ya. Sangat erat. Nah bicara erat, baik lagi. Tadi ke fasilitas. Fasilitas itu berarti kan pelayanan kan? Ya. Proses klaim. Ya. Pertanyaan gue. Itu gimana? Oh gitu. Kenapa kita masukkan kategori anchor garage? Itu kenapa? Ya, perbedaannya anchor garage dengan primary adalah ini sama-sama bengkel prioritas. Bedanya anchor garage standarisasi sama, cuma anchor garage ada satu staff claim kita standby di sini. Oke, gue Betul. paham. Jadi emang di standby kan satu orang Sompo Insurance. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat proses klaim. Oke. SPK lebih cepat keluar. Oke. Jadi karena memang ada staffnya khusus di situ. Jadi kalau menjelaskan apapun langsung. Jadi mewakilkan di atas nama Sompo di sini. Oke, berarti kita ambil case gini. Gue adalah konsumen dari Sompo. Ya, Masuk klaim, masuk ke bengkel Metro 55, bertemu PIC dengan Sompo Insurance. betul. Terus dilayani dengan keramahan dan kenyamanan, itu cepat fast respon, akhirnya mobil cepat dilayani gitu ya. Betul. Dan proses cepat selesai. Ya. Jadi makanya kalau bicara proses klaim cepat. Ya. Itu keren bro. Ini masalahnya kalau bicara klaim kan banyak yang dikhawatirin teman-teman juga kan. Betul. Klaimnya lama, ribet, ini segala macam. Di sini tidak ya Pak ya? Tidak. Luar biasa bro, bahkan sampai PIC-nya tuh standby di sini ya. Ya. Nah, ini baik lagi nih Pak ke pertanyaan asuransi tadi nih kan. Kita udah ngejelasin tadi dari mitra partner dari Sompo Insurance, Sompo Insurance itu apa. Nah, bicarain awamnya asuransi. Tadi kan gue udah dapet penjelasan asuransi kan. Kalau saran dari lo nih, untuk perorangan kayak gue tuh cocoknya asuransi apa Pak? Kalau secara Kan perorangan. jenis asuransi kan tadi banyak. Betul. Dan gue udah dikasih tahu asuransi itu apa kan. Ya. Tapi kan terus kalau memilih asuransi itu kan harus dicek perusahaannya. Betul. Nah itu udah gue list semua tuh. Iya. Cuma gue bingung gitu. Iya. Itu bingung nih. Ini gimana nih perorangan kayak gue tuh
Ada gak sih Pak saran tuh? Maksudnya untuk milih, tadi udah gue pilih-pilih ya. Iya. Ini gue cocoknya kemana nih gitu loh Pak. Sebenarnya setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Yap. Ya sebagai contoh lah saya pribadi. Saya mempunyai rumah, saya mempunyai mobil, saya mempunyai motor. Nah saat ini kebutuhan saya adalah asuransi rumah pasti, asuransi mobil dan asuransi motor juga. Ini pribadi saya. Paham. Untuk orang yang sudah bekerja, sudah mapan kategorinya seperti itu. Bisa dikatakan lah seperti itu. Tapi kalau untuk yang seperti mahasiswa, itu beda hal. Mungkin saat itu mahasiswa hanya punya motor. Ya saat itu kebutuhan dia mungkin mengasuransikan motornya. Nah ini bicara motor tadi berarti kebutuhan gue cocoknya misalnya gini nih Pak. Ya gue rumah mungkin nanti lah ya. Tapi kan kalau kesehatan gue juga punya BPJS kesehatan. Karena kan itu sudah standar ya. Jadi kita bekerja sudah di cover BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Nah yang gue pikirin adalah gue kan setiap hari use daily motor nih. Itu ada perlindungannya untuk motornya? Ada. Jadi kalau misalnya bicara awam gue yang sehari-hari berkendara dengan motor, tepatnya lebih memilih asuransi untuk motor. Iya. Cocoknya seperti itu. Betul. Nah gue belum bicara spesifik itu nih. Pertanyaan gue gini nih. Ini kan awamnya asuransi lagi ya Pak ya. Gue jujur aja gue kurang aware tentang asuransi. Terus mungkin di luar ada sebagian seperti gue kan. Nah sudut pandang pribadi lu nih Pak. Tentang masyarakat Indonesia dalam memandang asuransi. Itu seperti apa Pak? Kalau dilihat dari sudut pandang saya sih. Trennya ya. Pemahaman mengenai asuransi sih lebih cenderung tiap tahun tuh naik. Jadi cenderung dari kacamata memang naik. Betul, trennya. Kadang kalau ngelihat dari tren pertumbuhannya dari tahun ke tahun itu lebih cenderung naik semua. Naik, cuma hanya bedanya di masa pandemik. Nah, pandemik semua pasti paham. Iya, tapi prioritas itu sendiri ya. Year by year sebelumnya itu lebih cenderung naik. Dari situ kita lihat tuh secara umum lah, secara trennya seperti itu. Secara umum itu pasti akan merefleksikan bahwa kesadaran berasuransi itu sudah mulai. Berarti dari sudut pandang mata pribadi lo, berarti budaya masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun sudah mulai peduli. Iya, sudah mulai peduli. Jadi dan gue pun jadi udah habis ngobrol gini emang gue juga penting juga nih. Pikirin juga nih, tuh motor gue kenapa-napa gimana kan gitu kan. Jadi terus kalau bicara di budaya masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun naik kan. Dari Somo sendiri gak nih? Ada gak trik khusus untuk lebih menaikkan untuk budaya masyarakat Indonesia peduli ke asuransi? Trik khususnya? Saat ini yang bisa dilakukan oleh Sompo itu banyak menyelenggarakan webinar. Webinar mengenai kesadaran asuransi, pentingnya asuransi seperti itu. Saat pandemi ini hanya bisa dilakukan Sompo seperti itu. Jadi selalu mengedukasi masyarakat semuanya agar betapa pentingnya asuransi. Itu aja. Jadi dari Somo sendiri pun nggak tinggal diam ya. Betul. Di masa pandemi pun dari tahun ke tahun juga memang sudah memikirkan strategi-strateginya ya. Betul, jadi masyarakat Indonesia mungkin sebagian diwakilin awam seperti gue Pak, biar semakin aware dan peduli tentang berasuransi. Betul. Pastinya gue makin peduli nih Pak kalau dijelasin. Kalau belum sebelumnya kan mungkin yang nggak paham juga sebelumnya nggak paham ya. Apa sih asuransi? Tapi ternyata di saat kita ngobrol kayak gini, value-nya banyak Pak. Berarti memang benar-benar penting tuh sedia payung sebelum hujan. Betul. Nah baik lagi kebutuhan gue tadi tuh Pak tuh. Bicarain motor tadi nih. Ya oke, gue pilih produk untuk motor gue nih Pak nih. Terus spesifik untuk asuransi motornya itu kayak gimana Pak? Perlindungan untuk motornya itu seperti apa? Iya, jadi gini. Apa memang kayak, kan kalau kita beli motor kan ada total loss only doang ya? Betul. Apa itu doang atau gimana? Betul. Bisa jelasin gak? Jadi secara umum semua asuransi itu biasanya menerima untuk motor. Tapi hanya penutupan total loss saja. Oh jadi berarti yang kalau kita beli motor secara kredit kan biasanya ada total loss only nih. Iya, ya itu kan jujur saya juga gak ngerti ya Pak ya. Betul. Taunya ya kalau hilang lapor polisi udah gak bayar cicilan lagi. Itu kan awamnya aja kan. Cuma secara detailnya tuh gimana Pak maksudnya? Jadi gini, emang secara umum itu di luar itu hanya cover total loss. Cuma emang Sompo sudah membuka bisnis dengan yang agak berbeda dengan yang lain. Terutama di saat kita kerjasama dengan satu brand roda 2 yang sebelumnya kita berpartner dengan konsultan roda 2 lah. Yaitu adalah Zutorai. Nah saat itu
kita berpartner dengan Jutoride dan Jutoride itu sebagai pelopor untuk apa sih namanya? Pelindungan untuk motor. Iya betul. Khususnya Kawasaki. Oke, paham. Nah, perbedaan nih uniknya yang di Kawasaki ini Sama cuma total selain ini doang. Oh, Enggak. Jadi memang ada perbedaannya. ada perbedaannya. Apa itu, Pak? Ya, perbedaannya gini. Kita memberikan perlindungan itu komprehensif. Oke. Komprehensif mungkin hal umum yang bisa tahu adalah ORIS lah. Sebutannya ORIS yang biasa orang awam tahu. ORIS. Nah, di cover komprehensif dan coverage-nya itu menyeluruh sampai perluasan. Perluasan yang ada saat ini adalah misalnya banjir, kerusuhan, huru hara, sampai personal accident, sampai tanggung jawab pihak ketiga itu ada di situ. Ditanggung semua. Iya, seperti halnya asuransi mobil, itu bedanya. Oke. Tapi hanya sampai untuk saat ini di salah untuk satu brand Kawasaki. aja. Satu Berarti brand tapi nextnya ke depan akan buka untuk semua brand ya kali ya Pak ya. Kita doakan lah pastinya ya Pak ya. Tidak menutup kemungkinan ya tergantung situasi dan kondisi juga kan. Betul. Kita berharap pandemi cepat selesai dulu lah ya. Iya. biar semua juga tetap bisa beraktivitas dengan normal dulu ya Pak ya. Iya, betul. Nah terus nih kita bicara di luar konteks nih Pak nih. Nih kita udah mau di penghujung acara nih Pak nih. Ya karena kita keterbatasan waktu juga kan. Nah pertanyaan gue gini nih Pak. Bicara mimpi. Semua orang pasti punya mimpi kan. Iya. Nah dan mimpi setiap orang itu pasti berbeda-beda setiap harinya ya. Pada saat kita tidur pastinya. Pertanyaan gue gini nih Pak. Untuk lu pribadi ya. Bicarain mimpi. Seandainya nih. Kita berandai-andai nih ya. Tuhan ngabulin mimpi lu hari ini. Satu aja gitu loh. Pertanyaan gue gini. Mimpi apa sih yang pengen lu wujudin? Saya kasih mimpi yang belum lama lah. Ya. Sebenarnya memang itu cita-cita. Satu mimpi ya. Yang dikabulin ya. Betul. Oke, Satu apa aja. Yang belum lama ini. Kebenaran saya dapat tawaran dari perusahaan saya sendiri untuk dikirim ke Jepang. Oke. Untuk belajar. Untuk belajar. Untuk belajar. Untuk selama 3 bulan. Oke. Berarti lu jawabannya benar-benar jawaban realita ya? Iya. Ini jawaban aman ya? Oke, lanjut Pak. Harusnya berangkat September planningnya. Cuma karena COVID. Oke. Ya depending tahun depan. Depending tahun depan. Ya, kita berharap sih mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Jadi saya bisa berangkat ke sana untuk belajar. Oke, berarti kalau gue garis bawain mimpi lu adalah pengen cepat pandemi ini berakhir. Iya. Agar lu bisa study di Jepang. Betul. Untuk berilmu lagi untuk memperdalam ilmu asuransi lu. Betul. Kurang lebihnya kayak gitu ya Pak. Iya. Berarti kalau seandainya ini diwujudin, klik hari ini. Iya. Berarti ini kita sehat ya. Berarti gak ada pandemi ya. Berarti besok lu berangkat dong ke Jepang. Oke. Mantap IP-nya Pak. Ya semoga terwujud ya. Amin. Oke. Nih Pak, last but not least nih. Iya. Last but not least. Pertanyaan gue gini. Satu kata. Kenapa kita harus berasuransi? Wajib Pak. Wajib. Oke. Satu kata wajib bro. Kalau udah bicara wajib ya bicara ya udah. Gas ya gitu. Iya. Oke nih wajib kali berarti. Mantap. Bagus. Ini karena kita dibatasi waktu. Gue terima kasih banyak nih Pak. Sudah diundang ke Bengkel Metro 55. Kita akhirnya udah bisa ngobrol. Yang gue underline adalah pertama. Satu Sompo Insurance itu memang perusahaan yang kredibel. Dia tidak muda lagi, dibilang tua juga enggak, tapi jam terbangnya tinggi. Betul. Sudah melayani banyak masyarakat Indonesia, dibuktikan dengan apa, kontribusinya, achievementnya banyak banget. Yang tadi lu sebutin itu hanya sebagian. Dan jenis-jenis asuransinya itu banyak juga. Betul. Tapi yang lu garis bawahi adalah mainnya ya. Mainnya adalah properti dan kendaraan bermotor. Di samping itu mitra kerja dari Sompo juga banyak. Dan gua underline juga tadi nih, apa sih yang harus diperhatikan pada saat kita memilih asuransi? Ya pertama perusahaannya dulu kan. Betul. Terus pelayanannya, produknya. Dan yang paling penting ya call center ya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya proses klaim ya. Proses klaim ya. Dan tadi dari gue sendiri pun produk asuransi kendaraan bermotor khususnya motor ya. Saat ini masih di brand Kawasaki ya. Nah, nggak nutup kemungkinan juga ke depan Sompo akan expand untuk ke seluruh brand ya. Betul. Ya pasti didoakan itu amin ya Pak ya. Karena akan membantu teman-teman juga nih, teman-teman rider juga. Jadi teman-teman bisa jadi selalu menjadi smart rider gitu loh Pak. Betul. Terus tadi bicarain mimpi, yang terakhir lu mimpi ini gua aminin. Pastinya pandemi ini semoga cepat berakhir Bro. Jadi kalian semua bisa beraktivitas dengan normal, bisa mencari nafkah lagi dengan normal, tanpa perlu khawatir dengan COVID. Tapi ada harapan sih Pak,
Pak Jokowi juga sudah mempresentkan vaksin katanya datang. Ya kita berdoa aja semoga vaksin ini bisa salah satu ya agar pandemi ini cepat-cepat selesai lah ya Pak ya. Kita intinya berdoa tetap pandemi ini cepat selesai. Ya kita semua sehat dan balik normal lagi bro. Dan tapi sekali lagi gue ingetin ya, selama ada masa pandemi ini ingat selalu pesan ibu bro, kayak gitu. Oke Pak Agus, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yadi. Semoga apa yang tadi disampaikan Pak Agus dan yang sudah diinformasikan teman-teman bisa paham. Dan ternyata bro, bicara asuransi perlu atau enggak? Perlu bro. Satu kata untuk kenapa kita harus berasuransi, wajib. Ya kan? Jadi asuransi perlukah? Wajib. Dan itu udah tertanam di mindset gue. Oke Pak Agus, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga Pak Agus sehat-sehat selalu. Salam untuk keluarga ya Pak ya. Oke Smart Riders, seru banget udah ngobrol dengan Pak Agus hari ini. Jadi value yang bisa disampaikan untuk semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kalau gitu gue Herdianto Golmurti mewakili dan rekan-rekan semua yang ada di sini. Ada temen gue yang jadi kameramen satu di sana yang sudah bantu gue hari ini. Terima kasih banyak juga. Sekali lagi semoga konten ini bermanfaat. Dan jangan lupa bro, asuransi itu perlukah? Wajib bro. Oke, so gue Herdianto Golmurti mengucapkan sekali lagi terima kasih. So, ciao and stay safe, stay healthy, and bye. Thank you everybody. Terima kasih semua. Ciao.